Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi rencana aksi kira-kira apa saja gitu ya terkait dengan rencana aksi di PPG ini. Nah, rencana aksi itu meliputi apa saja? Di antaranya adalah satu set perangkat pembelajaran. Nah, satu set perangkat pembelajaran itu ada apa saja? Yang pertama tentunya adalah ada RPP. Terus yang kedua, selain dari RPP ada modul ajar ya atau bahan ajar. Yang ketiga adalah ada media pembelajaran. Terus juga yang keempat ada LKVD. Terus yang kelima, yang terakhir adalah kisi-kisi dan instrumen penilaian. Nah, terkait dengan hal-hal satu set perangkat pembelajaran, insya Allah saya akan berbagi contoh dari rencana aksi yang sudah saya buat di PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2022. Semoga membantu ya. Dalam satu set perangkat pembelajaran yang pertama tentunya ada RPP. Nah, di RPP ada apa saja? Nah, kebetulan RPP yang digunakannya itu tidak satu lembar gitu ya. Yang digunakan oleh kebetulan RPP yang digunakannya itu adalah bukan RPP yang satu lembar, melainkan RPP yang seperti biasa yang banyak ininya ya, yang banyak komponennya. Nah, biasanya di RPP itu ada apa saja komponennya? Yang pertama tentunya ada identitas sekolah. Nah, yang paling atas ada identitas sekolah, ada nama sekolah, terus juga mata pelajaran yang ampu, terus juga kelas atau semester, terus juga materi pokoknya apa, dan juga alokasi waktu. Nah, selain dari setelah kita membuat identitas sekolah, langkah berikutnya adalah ada kompetensi inti. Ada kompetensi intinya di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 serta yang berikutnya ada bagian kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Di sini indikatornya disesuaikan dengan materi. Di sini kompetensi dasarnya disesuaikan dengan materi yang akan kita pakai di aksi pembelajaran ya dalam penerapannya disesuaikan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, lalu ada indikator kompetensinya gitu ya. Lalu yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran itu diusahakan harus meliputi atau mencakup ABCD ya. ABCD itu apa sih ABCD? ABCD itu A itu adalah meliputi audien atau siswa, terus juga B itu adalah behavior ya. Behavior itu dapat menjelaskan, contohnya seperti itu. Lalu yang C-nya itu adalah condition, kondisi, terus juga yang D-nya itu adalah degree. Yang D-nya itu adalah degree. Nah, degree di sini adalah bisa menjelaskan dengan benar dan juga kritis. Lalu yang berikutnya adalah ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya itu apa? Silakan cantumkan di sini. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan, metode dan model pembelajaran. Pendekatannya pendekatan apa? Metode pembelajarannya metode pembelajaran apa? Lalu modelnya. Nah, kalau modelnya itu kan kita diperbolehkan menggunakan model PBL dan juga PJBL. Sementara yang ada di contoh di sini saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Setelah itu ada sumber, alat, dan media pembelajaran. Sumbernya dari mana saja. Lalu ada alat dan bahan. Terus juga media yang digunakan. Yang berikutnya baru ke kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan sintak-sintak dari model pembelajaran yang kita gunakan. Nah, di sini kan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, berarti sintaknya atau langkah-langkahnya disesuaikan dengan model pembelajaran problem based learning ini ya atau PBL. Di sini pendahuluannya ada orientasi kegiatannya. Selama 15 menit waktunya ada persepsi, itu juga ada motivasi, lalu ada pemberian acuan. Nah, yang berikutnya di kegiatan inti ada sintaks 1, orientasi peserta didik. Di sini ada kegiatan mengamati atau literasi, karena ini yang saya gunakannya itu adalah pendekatannya itu adalah saintifik ya. Nah, ada mengamati, sintaks 1, sintaks 2 di sini mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya. Terus juga yang ketiga sintaknya
membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, sintaknya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Serta yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu jangan lupa ada penutupnya ya. Di bagian penutup silakan waktunya di kegiatan inti dan kegiatan penutup itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang Bapak dan Ibu guru ampu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Lalu di bawahnya ada penilaian dan hasil pembelajaran, juga ada kegiatan pengayaan, remedial, juga ada interaksi antara orang tua dan guru, serta yang terakhir mengetahui titi mangsa gitu ya, atau tanda tangan antara guru mapel dengan kepala sekolah. Itu sih mungkin yang dapat saya bagikan terkait dengan RPP yang sudah saya buat di PPG sebelumnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan di video berikutnya terkait dengan modul ajar atau bahan ajar gitu ya. Karena modul ajar atau bahan ajar ini merupakan nomor kedua di dalam satu set pembelajaran. Karena satu set pembelajaran yang pertama ini adalah RPP, yang kedua adalah modul atau bahan ajar, terus yang ketiga adalah ada media pembelajaran, yang keempat ada LKVD, dan yang kelima ada kisi-kisi serta instrumen penilaian. Sekian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.